Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Dan Kanidia balik lagi di section makroekonomi. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, Kanidia mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang senantiasa mensupport dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke semua grup belajar kalian, biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Jadi beberapa waktu yang lalu ada PDS yang komen di salah satu video yang Kanidia buat nanyain tentang balance budget multiplier. Nah, jadi itu adalah salah satu komponen makroekonomi yang ada kaitannya dengan efek multiplier atau efek pengganda. Alhamdulillah udah Kanidia buat materi tentang apa aja sih rumus-rumus efek multiplier yang bisa kalian temukan, dan kalian kalau bisa harus paham lah materi tentang itu karena bakal nyambung ke materi yang akan kita bahas kali ini. Buat yang belum paham, Kanidia udah buat videonya, nanti kalian bisa tonton, linknya akan disimpan di description box ya. Jadi pastikan udah nonton biar pemahaman kalian tentang konsepnya bisa lebih matang. Nah, jadi kali ini kita bakal membedah lebih detail tentang koefisien balance budget multiplier. Ini tulisan Kanidia bisa kebaca nggak sih? Allahu Akbar player ya. Balance budget multiplier. Nah, kalau di ekonomi biasanya kita kadang cuma singkat aja dengan istilah BBM ya. Lebih singkat lah ya. Balance budget multiplier. Jadi berbeda dengan kalau kita bicara efek multiplier, itu bisa ada dua jawaban ya. Berapa koefisien multipliernya dan berapa efeknya terhadap pendapatan nasional. Kalau kita cuma bahas tentang koefisien balance budget multiplier, itu cuma akan mengarah ke satu hal aja. Apa yang ditanyain Kak? Cuma berapa koefisien dari si BBM. Nah, koefisien dari si BBM sebenarnya kita bisa dapat dengan cara menjumlahkan efek multiplier untuk pengeluaran pemerintah dan juga efek multiplier dari adanya pajak. Oke? Nah, jadi kalian gak bakal paham BBM kalau misalnya gak paham tentang konsep efek multiplier. Jadi nonton video Kanidia yang tentang efek multiplier ya. Tadi Kanidia sebut koefisien balance budget multiplier alias BBM itu bisa kita dapatkan dengan cara menambahkan efek multiplier dari pengeluaran pemerintah atau dari ekspor. Nah, apa itu rumusnya? Ya, kalian pasti udah tahu lah ya. Rumusnya ada dua versi, bisa pakai 1/MPS atau bisa pakai 1/1 kurang MPC. Ya kan, kalau di ekonomi kita udah pahami bersama ya, 1 kurang MPC juga sama dengan MPS. Tapi Kanidia alirannya yang pakai istilah 1/MPS aja. Oke, jadi jangan terlalu banyak diperdebatkan kok beda sama rumus yang aku punya, karena itu basically sama aja ya. Jadi tadi Kanidia sebut MPS bisa kalian dapatkan dengan cara 1 kurang MPC. Jadi jangan kaget misalnya kalian dapat di buku koefisien BBM itu rumusnya malah 1/1 kurang MPC ya. Nah, lanjut, tadi cara mencari koefisien BBM adalah ditambahkan dengan koefisien multiplier kalau ada pajak. Nah, pajak itu rumusnya min MPC per 1 kurang MPC alias MPS juga. Oke, nah kalau Kanidia sih alirannya sekali lagi pakai yang bagian bawahnya itu MPS. Kalau kalian ketemunya 1 kurang MPC itu sama aja. Jadi nggak usah debat karena basically itu hal yang sama. Nah, sekarang gimana praktiknya kalau misalnya kita ketemu soal yang nanyain tentang koefisien BBM Kak? Sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama kadang kita ditanyain nih, kalau kita misalnya punya fungsi kayak gini, berapa sih koefisien BBM-nya? Nah, supaya kalian paham, Kanidia kasih dua contoh kali ya supaya bisa lebih paham. Nah, misalnya kita kondisi contoh pertama nih, kita punya C sama dengan berapa nih bagusnya? 2 juta misalnya. Lalu kita tambah dengan 0,75 YD. Oke, kita hanya punya satu informasi aja. Misalnya cuma punya satu fungsi konsumsi. Nah, fungsi konsumsi Kanidia juga udah buat lebih detail penjelasannya, baik itu dari segi konsep sampai ke segi kurva. Nanti kalian bisa nonton dan pahami konsepnya karena mereka saling berkaitan, dan alhamdulillah udah lengkap seriesnya. Ntar kalian bisa cek linknya di description box ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma punya fungsi C dan yang ditanyain adalah berapa koefisien BBM, itu bisa banget kok cara cari taunya. Kan kita udah sepakat bentuk umum dari C adalah apa?
Iya, sama dengan A, kita tambah dengan B. Dan yang mana B itu adalah MPC. Jadi ini adalah MPC. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah tahu MPC-nya 0,75, berapa sih kira-kira MPS kita? Ya, pakai konsep yang di atas nih, ada kebetulan udah kan dia buat. MPS itu bisa kalian dapat dengan cara 1 kurang MPC, dikurangin aja. 1 kalian kurangi dengan 0,75 ketemunya berapa ya? Iya, 0,25 pastinya. Nah, berarti kita udah dapat nilai MPC dan MPS. Emang kalau pengen nyari koefisien BBM, apa sih data yang diperlukan? Kita cukup butuh data MPS dan MPC. Dan syukurnya udah lengkap, bahkan cuma dari satu informasi aja. Sekarang kita cari koefisien BBM-nya berapa. Nah, koefisien BBM-nya berarti sisa 1 dibagi MPS. MPS kita berapa? 0,25 dong. Lalu kita jumlah minus MPC ya. Jadi walaupun MPC kita di sini positif, khusus untuk rumus koefisien BBM dia harus dibuat nilainya negatif. Jadi minus 0,75. Masih harus dibagi dengan MPS. MPS kita berapa? Iya, 0,25. Nah, kalau udah seperti ini, kebetulan karena ini adalah apa nih istilahnya? Pembilang atau penyebut? Ayo, kan dia lupa. Pembilang penyebut, harusnya penyebut, semoga nggak salah ya. Nah, sekarang 1 kurang 0,75 itu berapa ya? Ini kan tambah 0,75 tapi langsung aja 1 kurang 0,275 pasti dapatnya iya 0,25 dong. Nah, kita bagi dengan berapa? 0,5 kan sama nih, berarti langsung aja 0,25. Karena kalau yang bagian bawah penyebut kalian namanya nggak sama, nggak boleh langsung dijumlahin ya. Misalnya sini 0,5, kalian nggak boleh bikin aliran oh hasil jumlahnya 0,75, salah, itu sesat ya. Harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, kalau udah seperti ini berapa dong hasilnya? Ya kan kita udah bisa bilang, oh ini mah udah pasti 1 Kak nilainya. Gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Berarti untuk case yang pertama, contoh yang pertama, kita buat kesimpulan, oh koefisien BBM adalah nilainya 1. Nah, kalau misalnya kita kasih contoh lagi nih, di contoh yang berbeda, misalnya kita punya S. S-nya misalnya minus 5.500.000. Wah, anak sultan nih, lumayan tinggi koefisien nilai dari konsumsi otonominya. Lalu kita tambah dengan misalnya 0,2 YD. 0,2 YD itu artinya 0,2 ya. Nah, bentar, kita cek dulu. Ini artinya kalau di ekonomi artinya minus A lalu tambah MPS. Nah, di ekonomi MPS 0,2 itu artinya apa ya, Kak? Artinya setiap kali misalnya kamu nambah gaji kamu sebesar 1 juta, kamu bakal nambah tabungan kamu cuma 200.000. Berarti sisanya yang 800.000 kamu bakal pakai buat belanja. Ya, orang yang punya MPS 0,2 bisa dibilang semangat nabungnya agak kurang, gak terlalu tinggi. Jadi semakin tinggi angka MPS yang kalian dapatkan di satu soal, itu berarti orang itu adalah orang yang rajin menabung dan gak makan sabun. Oke? Nah, ini udah dapat satu aja misalnya fungsi tabungan. Bisa nggak kita tahu nilai koefisien BBM kita? Ya, jawabannya bisa banget. Kan nanti kalau dapat MPS kita bisa dapat MPC kan ya. Nah, kalau misalnya kita dikasih rumus yang kayak gini nih, tadi cara MPS-nya aja Kak. Nah, ini bisa kan? Kalau MPC bisa sisa dibolak-balik aja. Itu juga berlaku kok. 1 kurang MPS. Kenapa? Karena di ekonomi kita punya ketetapan MPC dan MPS kalau dijumlahin pasti nilainya sama dengan 1, itu udah no debat. Nggak ada perdebatan lagi karena udah valid lah, udah mutlak sifatnya. Nah, berarti kalau misalnya kita udah dapat MPS-nya 0,2, berapa nih MPC-nya? 1 kurang 0,2, ketemunya iya 0,8. Nah, kalau udah dapat, iya bisa kita cari nilai koefisien BBM kita. 1 per MPS. MPS kita 0,2 ditambah min MPC. MPC kita 0,8 ditaruh minus untuk keperluan rumus, lalu kita bagi lagi dengan MPS 0,2. Karena yang di bagian bawah sama 0,2 berarti kita udah bisa langsung menjumlahkannya. Ingat kalau yang bagian bawahnya angkanya beda, nggak boleh langsung dijumlahin, harus disamakan dulu. Nah, ini basic aja sih. 1 kurang 0,8, iya ketemunya 0,2. Nah, kalau misalnya 0,2 dibagi 0,2, jawabannya berapa tuh Kak? Ya, kalau kalian perhatiin pasti udah bisa langsung bilang nilainya 1.
Nah, dari dua contoh yang kita buat, yang ada fungsi C aja atau fungsi S aja, ternyata sama-sama nilai BBM-nya itu 1. Apakah ini kebetulan, Kak? Ya ternyata enggak. Di ekonomi udah terjadi kesepakatan, berapapun MPC kamu, berapapun MPS kamu, bagaimanapun fungsi C atau fungsi S kamu, fungsi konsumsi dan tabungan kamu, pasti bakal dapat koefisien balance budget multiplier itu nilainya sama dengan 1. Oke, jadi sesuai dengan yang ini pasti nilainya sama dengan 1. Dan ternyata dapat nilai 1 juga kita bisa dari sini loh. Nah, kalau kalian perhatiin tadi nih, kan dia sebut 1 kurang MPC itu akan melahirkan apa kalau kita selesaikan? Iya, bakal dapat MPS. Karena yang bagian bawah udah sama, kita bagi aja MPS dibagi MPS, iya pasti nilainya sama dengan 1. Jadi walaupun kita nggak tahu tentang berapa fungsi konsumsinya secara detail misalnya, atau berapa fungsi tabungan, tapi kalau misalnya MPS-nya udah, MPC-nya udah ada, kita udah bisa dapat kok. Paling sering sih kalau kita dapat pertanyaan ini di soal OSN ya, sekarang namanya KSN, itu pertanyaannya adalah jika diketahui MPC-nya 0,2, berapa sih BBM-nya? Ya jawabannya 1. Bahkan ada pertanyaan kok pernyataan yang benar, ya harusnya kita pilih koefisien balance budget multiplier, nilainya bakal sebesar 1 berapapun MPS dan MPC dari si konsumen. Kayak gitu ya. Nah, kan ini dia rasa udah cukup untuk pembahasan makro kita di materi balance budget multiplier. Doain kan dia biar selalu semangat nggak pelut materi makro, karena makin kesini kan dia cek playlist makro agak kurang rame ya, banyak kan mikro. Ya memang karena dalam real life kan dia emang lebih suka mikro, tapi insya Allah bakal makin kesini bakal dibanyakin kok video makronya. Karena makro sendiri kelebihannya adalah kalau kita belajar makro nih, kalau Kanidia itu bakal membuat Kanidia auto makin cinta sama Indonesia. Ya karena ada beberapa kondisi lah. Ya, itu aja, terlalu banyak pembicaraan nanti malah kalian jadi bosan. Semoga kalian sehat selalu pedias dan senantiasa bersyukur pastinya. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.